Setelah di video sebelumnya saya membahas tentang apa itu khilafah dan apa hukum mendirikannya, kali ini saya ingin berbicara lebih dalam lagi tentang khilafah. Yang saya ingin bahas kali ini ialah dalil-dalil dari hadis yang menjelaskan tentang khilafah yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami, agar kita benar-benar paham apa sih khilafah itu. Ulama besar di masa pertengahan Jalaluddin As-Suyuti yang hidup tahun 1445 sampai 1505 Masehi menjelaskan dalam kitabnya Tarikhul Khulafa atau sejarah para khalifah bahwa ada poin-poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah bahwa khalifah seharusnya dari orang Quraisy, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang dinyatakan dalam Musnad Ahmad, Al-Khilafah fi Quraisy wal hukmu fil ansar wa da'wah fil habasyah. Artinya khilafah itu di dalam masyarakat Quraisy, pemerintahan di kalangan Ansar, dan dakwah atau panggilan azan bagian orang-orang Habasyah. Rasulullah SAW juga bersabda dari Ali bin Abi Thalib, Al-umara min Quraisy, abroruha umara abroriha, fujjaruha umara fujjariha. Para pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Orang-orang baiknya ialah para pemimpin bagi orang-orang baik, dan orang-orang jahatnya ialah para pemimpin bagi orang-orang jahat. Apa yang bisa disimpulkan? Bahwa sesungguhnya khalifah yang benar seharusnya berasal dari Quraisy. Ini adalah salah satu isyarat yang bisa kita ambil dari dua hadis tersebut. Selain itu, kita perlu tahu bahwa Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwasanya khilafah hanya berjalan selama 30 tahun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, Al-khilafatu salasuna aman, summa yakunu al-mulk. Yang kurang lebih artinya, khilafah berlangsung selama 30 tahun, kemudian akan ada kerajaan. Hadis ini sungguh sangat menarik. Mari kita coba pahami. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa khilafah hanya berlangsung selama 30 tahun. Dan setelah itu khilafah berakhir dan digantikan oleh kerajaan. Artinya jika kita ambil kesimpulan dari hadis ini, sebenarnya yang dimaksud khilafah hanyalah 4 orang khalifah yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah keempat khalifah tersebut tidak ada lagi khilafah, yang ada hanyalah raja-raja. Menurut saya hadis ini sangat sesuai dengan kenyataan dalam sejarah, bahwa umat Islam dipimpin oleh para khalifah selama kurang lebih 30 tahun. Abu Bakar dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau selama 2 tahun, lalu Umar dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau selama 10 tahun, lalu Utsman dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau sama dengan 12 tahun, lalu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib dari tahun 35 sampai 40 Hijriah atau selama 5 tahun. Maka kalau kita jumlahkan masa Abu Bakar 2 tahun, masa Umar 10 tahun, masa Utsman 12 tahun, dan masa Ali 5 tahun, maka total 2 tambah 10 tambah 12 tambah 5 sama dengan 29 tahun. Sisanya 1 tahun ialah masa kepemimpinan Hasan bin Ali yang memimpin umat Islam dari tahun 40 sampai 41 Hijriah. Baru setelahnya kekuasaan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kalau kita hitung-hitung ternyata benar bahwa khilafah yang benar-benar khilafah hanya berlangsung selama 30 tahun. Sekali lagi ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad bahwa beliau benar-benar rinci dalam meramalkan masa depan. Angka yang beliau sebutkan tidak meleset sedikit pun. Lalu setelah itu apa? Memang tidak ada khilafah. Kalau saya perhatikan memang setelah itu bisa dikatakan tidak ada khilafah lagi. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat mulai dari masa Muawiyah, sistem yang dianut dalam memilih pemimpin bukan lagi musyawarah, namun lebih kepada hubungan darah. Setiap khalifah sejak masa Daulah Bani Umayyah dipilih berdasarkan hubungan darah dan keluarga. Maka yang menjadi patokan bukan kapabilitas, kesalehan, dan kemampuan memimpin, namun yang menjadi patokan ialah hubungan darah. Seorang khalifah haruslah keturunan dari khalifah sebelumnya, atau setidaknya punya hubungan keluarga dengan khalifah sebelumnya. Jika tidak, jangan mimpi bisa menjadi khalifah, karena khilafah tidak lagi disematkan kepada Islam, tetapi disematkan kepada dinasti atau keluarga. Maka selanjutnya yang kita hadapi, yang kita dapati adalah khilafah Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah, semuanya menyematkan nama keluarga setelah khilafah.
Para sejarawan memang bersepakat bahwa masa Muawiyah adalah masa dimulainya kerajaan dalam sejarah Islam. Muawiyah adalah raja pertama setelah masa khilafah. Muawiyah memimpin seperti layaknya raja-raja. Dia tinggal di istana, memiliki pasukan pengaman, dan mewariskan kerajaan kepada putra mahkota. Bisa dikatakan persis seperti raja. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Ubaidah bin Jarrah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala dinikum bada'a nubuwah rahmah, summa yakunu khilafatan rahmah, summa yakunu mulkan wa jabariyah." Artinya sesungguhnya agama kalian dimulai dengan kenabian yang penuh kasih sayang, kemudian khilafah yang penuh kasih sayang, kemudian kerajaan dan kekerasan atau jabariyah. Hadis di atas menegaskan kembali bahwa khilafah yang sejati ialah khilafah Rasyidah yang penuh kasih sayang, yang kasih sayangnya seperti kasih sayang Nabi kepada umatnya. Dan setelah berakhirnya khilafah, maka kita akan menemui masa yang disebut mulkan wa jabariyah, kerajaan dan kekuasaan yang memaksa dengan kekuatan. Namun apakah para khalifah setelah Ali dan Hasan juga tetap dianggap sebagai khalifah? Secara umum mereka juga tetap disebut khalifah. Namun yang membedakan ialah fase 30 tahun pertama setelah kematian Nabi Muhammad disebut sebagai khilafah Rasyidah. Apa itu khilafah Rasyidah? Khilafah yang mendapatkan petunjuk, yang para khalifahnya memimpin dengan gaya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan satu hal yang menurut saya perlu kita perhatikan ialah bahwa pada masa khilafah Rasyidah, kekuasaan tidak diwariskan dari bapak ke anak, kecuali jika kita menganggap Hasan juga masuk ke dalam khilafah Rasyidah. Namun kepemimpinan Hasan pun tidak murni warisan, karena umat Islamlah yang memilih Hasan secara musyawarah, bukan Ali yang menunjuk Hasan sebagai putra mahkota. Peran Hasan sebagai tokoh yang menyatukan umat Islam juga pernah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2704. Rasulullah SAW bersabda, "Ibni hadza sayyid, la'allahu ayyusliha bihi fi'atain minal muslimin." La'allahu ayyuslihallahu bihi fi'atain minal muslimin. Anakku ini maksudnya cucunya yaitu Hasan adalah orang besar. Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan melalui dirinya dua kelompok umat Islam. Dalam ramalan tersebut kita memahami bahwa peran Hasan sebagai penengah antara dua fase memang juga sudah merupakan suratan takdir yang sudah diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi kurang lebih 29 tahun umat Islam dipimpin oleh 4 khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian 1 tahun dipimpin oleh Hasan bin Ali sehingga lengkap menjadi 30 tahun. Itulah masa kepemimpinan khilafah Rasyidah. Jadi berarti khilafah Rasyidah memang sudah berakhir. Lalu mengapa orang-orang masih mau mendukung khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbas? Mungkin kita perlu bahas di video selanjutnya.